Tanya Ustadz. Nah ini ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya setelah baca Fatihah itu baca surah, cuman surahnya itu tidak selesai. Nah ini kebanyakan sekarang di dalam pembacaan surah, setelah selesai membaca suratul Fatihah, yuqra'u surah, bacalah surah. Nah, di dalam surah ini para alim ulama sudah memberikan tartibus suar, tartibnya di dalam membaca surah. Nah, jadi baca surah ini kita harus benar-benar tartib. Di antaranya setelah baca Fatihah, kalau memang sholat maghrib itu disunahkan membaca surah-surahnya surah yang pendek. Nah, baik surah Inna A'tayna ataupun surah Qulhu yang disebut surah Al-Ikhlas, ataupun An-Nas, ataupun Al-Falaq, ataupun surat Tabat. Nah ini disunahkan kalau sholat maghrib karena waktunya mepet. Yang kedua, kalau ba'da isya, sholat isya, itu baca surahnya yang sedang-sedang saja, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Itu yang disampaikan oleh para alim ulama jumhur, ahlul fuqaha. Terus sholat subuh disunahkan surah-surahnya yang agak panjangan. Ini baca surah. Nah di dalam pembacaan surah ini kadang-kadang saya suka mendengar imam-imam yang membacakan surahnya tidak selesai. Di antaranya setelah baca suratul Fatihah, banyak imam yang membacakan surah Al-Baqarah. Jadi pengen dilihatnya hebat baca surah Al-Baqarah. Padahal di dalam surah Al-Baqarah itu tidak selesai. Bukan sholatnya tidak sah, tapi kurang sempurna di dalam melaksanakan sholat. Karena apa? Ulama-ulama suruh memerintahkan ba'da suratul Fatihah itu yuqra'u suar, membacakan surah. Nah ini imam, kalau memang imam ini mau membacakan surah Al-Baqarah, lebih bagus kalau memang membaca surah Al-Baqarahnya itu selesai. Kalau hari Jumat, bagus kalau seandainya imam itu membacakan surah Jumat sampai selesai. Itu lebih bagus setelah persetujuan makmum. Nah, terus si imam mau membacakan surah Al-Imran, itu lebih bagus kalau memang membaca surah Al-Imrannya itu tamat. Tapi bagaimana kalau seandainya si imam itu ketika sholat membacakan surahnya itu surah Al-Baqarah cuma dibacanya 5 ayat. Kata ulama, kalau memang baca surahnya Al-Baqarah itu tidak tamat, cuman hanya dibaca 5 ayat ataupun 7 ayat, lebih utama membacakan surah-surah yang lain, di antaranya surah Ad-Duha, surah Al-Lail, ataupun surah At-Tin. Itu lebih utama daripada membacakan surah-surah yang panjang tapi tidak selesai. Bukan tidak sah sholatnya, tapi kurang kesempurnaan daripada sholatnya. Oh, banyak yang berdalil ke kota Mekah dan kota Madinah. Itu beda lagi kalau di kota Madinah dengan kota Mekah. Kalau di daerah Mekah, di Masjidil Haram khususnya ataupun Masjid An-Nabawi, itu beda imamnya. Beda. Kalau imam membacakan surah Al-Baqarah itu terus sampai tamat, sampai khotam Al-Quran di dalam sholat. Jadi sekarang baca surah Al-Baqarah 10 ayat. Dilanjut lagi sholat Isya 10 ayat. Sholat subuh 10 ayat. Sampai apa? Sampai selesai surah Al-Baqarah. Diganti lagi kepada surah Yasin. Terus sampai 30 juz. Silakan kalau mau mengkhotamkan Al-Quran di dalam sholat, itu memang sunnah Rasulullah. Khatam di dalam sholat. Tapi kadang-kadang
bilang sekarang baca surah Al-Baqarah, yang keduanya baca surah Idza. Sekarang baca surah Al-Imran, yang keduanya baca surah Tabat. Sekarang baca surah Al-Jumu'ah cuman dibaca akhirnya doang di dalam sholat akhirnya, sholat Jumat. Yang keduanya membaca surah-surah yang pendek. Kadang-kadang sholat Jumat pun juga bacanya yang kedua surah Al-Ikhlas, tapi yang pertamanya membaca surah Al-Jumu'ah. Itu lucu, itu sebenarnya imam lebay kayak gitu teh. Nah itu, jadi penting ini kita buat mengetahui. Jadi nanti disangkanya oleh jamaah, oleh masyarakatnya itu, yang sholat yang berjamaah kita, wah itu juga baca surah kayak begini. Yang orang awam itu mengikutin ustadz-ustadz yang bacaannya seperti itu, padahal tidak disyaratkan. Ya ini intinya bukan tidak sah sholatnya, tapi kurang sempurna daripada sholatnya. Itulah. Tapi menurut fikih, menurut fikih itu kira-kira dalam fikih bacaan sholat itu kira-kira sah atau tidak mengenai bacaan, karena kan baca Al-Quran kan bisa dibedakan dengan hataman dengan kita sholat. Itu gimana? Ini kalau sah dan tidaknya itu sholatnya sah. Tapi kalau begitu kita kurang keyakinan di dalam hati kita, wah imamnya ini kayak begini, akhirnya meragukan di dalam hati kita, maka ketika sholat kita ragu atas imamnya, kita wajib mubarakah sholatnya. Kita wajib keluar dari makmum itu, wajib mubarakah, karena setelah kita mendengar, oh ini bacaannya seperti ini, meragukan di dalam hati kita, bisa ragu sama sekali, itu wajib mubarakah sholat kita. Karena apa? Karena ketidakyakinan kepada imam. Makanya kalau kita pengen jadi imam itu, mau jadi imam berjamaah itu, baik imam Jumat ataupun imam harian, hendaklah disunahkan si imam itu menghadap dulu ke si makmum, bertanya, mohon maaf kepada semua jamaah, apakah jamaah kalian yang mau sholat berjamaah sekarang ini ridho diimamin sama saya? Kan sekarang sudah tidak ada Pak seperti itu. Bahkan sekarang itu banyak yang menyodor-nyodorkan pengen jadi imam Jumat. Banyak yang menyodor-nyodorkan pengen jadi imam Jumat. Karena apa? Karena di situ ada seperti apa? Ya biasa uang uang buat ongkos, ada uang buat bensin. Nah maka sekarang itu masya Allah tabarakallah, yang dikhawatirkan itu seperti itu. Mohon maaf, ini fakta di lapangan, bukan saya menuduh, bukan saya ini, mohon maaf, tapi fakta di lapangan seperti itu. Makanya masya Allah tabarakallah, kalau kita pengen jadi imam itu harus sesuai apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulnya dan mengikuti ijma kiasnya ulama sesuai dengan ulama fikih. Nah ini, jadi jangan sampai meragukan si makmum. Kadang-kadang saya sendiri kalau bermakmum kepada imam yang tidak kenal, ataupun kita numpang sholat di masjid-masjid yang lain, ketika kita masuk sholat, terus ketika kita ngemakmum, pas dengar si imamnya itu tidak sesuai dengan hati kita, merugikan, ya kita wajib mubarakah di dalam makmum itu. Keluar aja daripada ragu. Nih kalau ragu merugikan kita, makanya sholat kita tidak sah. Walaupun dipaksain pun juga itu sholat kita tidak sah, karena ragunya hati kita terhadap imamnya. Maka wajib mubarakah. Tanya Ustadz.